Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salah satu tanda bahwa sesuatu atau makhluk itu dikatakan hidup, itu jika mengalami pertumbuhan atau bergerak, entah itu tanaman, hewan, ataupun juga manusia mengalami pertumbuhan. Tidak mandek, tidak mati seperti batu, bangku, kursi, dan benda-benda mati lainnya. Kita mendengarkan bagaimana sabda Tuhan hari ini, khususnya bacaan pertama, memberikan pilihan kepada kita untuk hidup, untuk terarah kepada suatu bentuk pertumbuhan, dan dilengkapi oleh bacaan Injil bagaimana hidup kita yang bertumbuh, itu disebut sebagai kehidupan yang mengikuti Tuhan. Bukan hanya mandek, bukan hanya berhenti, atau menurut ungkapan anak-anak muda, bukan menjadi hidup yang mager, melainkan mau mengikuti Tuhan, menyangkal diri dan memikul salibnya. Tuhan meletakkan pada setiap kesulitan hidup kita, supaya kita juga menyangkal diri, supaya kita juga mengikuti Tuhan dalam setiap bagian dari kesulitan dan tantangan, supaya kita semua semakin bertumbuh. Kesulitan terutama di dalam masa Prapaskah ini bukan hanya berasal dari luar diri kita, tetapi pertama lebih besar berasal dari dalam diri kita. Keinginan dan juga kehendak untuk pantang dan puasa misalnya, selalu harus dihadapkan pada kepentingan diri, keinginan untuk makan segala sesuatu yang kita sukai. Dan kadangkala tidak selalu berasal dari luar diri kita. Memandang orang makan, memandang orang nyoto, memandang orang itu makan lotek dan lain sebagainya, ketika sudah ada dalam diri kita itu keinginan kuat. Pokoknya saya melihat apapun tidak akan tertarik, ya tentu pasti akan bisa melaksanakan dan bisa melampaui. Dibandingkan dengan mereka yang dalam hati antara ya dan tidak ragu-ragu. Maka undangan dari Tuhan untuk mengikutinya, menyangkal diri dan memikul salibnya, terutama pada masa Prapaskah ini, marilah kita tanggapi dari kedalaman diri kita dengan niat yang sungguh kuat. Mari kita hening sejenak.